Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Imratu Salihah, NIM 200509740002 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi mengenai web server dan DNS server. Yang pertama adalah web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, jika merujuk pada hardware, web server dapat digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Selanjutnya ada fungsi web server. Jadi secara umum, beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, berikut ini adalah simulasi web server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada simulasi kali ini merupakan gabungan dari beberapa simulasi, yakni simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless. Pertama-tama, kita buat skema jaringan seperti ini. Lalu pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Sebelum itu kita masuk dulu ke PC1 dan melakukan konfigurasi IP. Nah, jadi seperti ini IP configuration untuk PC1. Nah, berikut ini adalah IP configuration untuk PC4. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada laptop. Nah, bisa kita lihat di sini IP configuration laptop kita setting menjadi DHCP, jadi bukan statik. Selanjutnya adalah konfigurasi untuk smartphone. Nah, bisa kita lihat juga di sini untuk smartphone kita setting DHCP dan bukan static. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk tiap-tiap routernya. Oke, jadi kita akan mulai dari router 1 ya. Di sini RIP-nya kita setting menjadi seperti ini. Jadi ada 3 network address untuk router 1. Kemudian di bagian flash Ethernet 0 kita setting seperti ini, dan jangan lupa juga untuk klik on pada port status. Lalu di bagian flash Ethernet 1 kita setting seperti ini, jangan lupa juga klik on pada port status. Lanjut ke bagian serial 2, kita konfigurasi seperti ini. Yang terakhir di bagian serial 3 kita konfigurasikan seperti ini. Jangan lupa untuk klik on pada port status. Setelah router 1 selesai, sekarang kita lanjut ke router 2. Jadi untuk di router 2 RIP-nya kita isikan seperti ini, sama seperti sebelumnya. Di sini ada 3 network address. Kemudian di bagian flash Ethernet 0 kita setting seperti ini. Next, kita beralih ke serial 2. Untuk IP configuration-nya kita isi seperti ini. Lalu yang terakhir untuk serial 3 kita isikan seperti ini. Untuk router 2 sudah selesai, sekarang kita beralih ke router 3. Nah, untuk RIP dari router 3 kita isikan seperti ini. Jadi di sini ada 4 network address untuk router 3. Lanjut kita beralih ke flash Ethernet 0, kita isikan IP configuration-nya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke bagian flash Ethernet 1.
Nah, untuk flash address 1 kita isikan seperti ini. Lanjut kita beralih ke serial 2. Untuk serial 2 kita isikan seperti ini. Yang terakhir kita ke serial 3. Untuk serial 3 kita isikan seperti ini. Setelah selesai melakukan konfigurasi, sekarang kita akan pastikan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone sudah tersambung ke web server. Kita akan coba dari PC 1, kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan ping 43.43.43.1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa PC 1 sudah tersambung ke web server. Sekarang kita akan coba tes untuk PC 4. Di sini untuk PC 4 bisa kita lihat dia sudah tersambung ke web server. Jadi sekarang kita bisa lanjut tes laptop. Nah, untuk laptop dia juga sudah tersambung ke web server. Sekarang yang terakhir kita akan tes untuk smartphone. Di sini smartphone juga sudah tersambung ke web server. Bisa kita simpulkan bahwa semua device tadi sudah berhasil tersambung ke web server. Untuk isi dari file index.html sendiri sebenarnya awalnya bukan seperti ini. Tapi di sini saya sudah lakukan pengubahan dan untuk isinya sendiri bisa kita lihat seperti ini. Setelah mengubah isinya, jangan lupa untuk klik save. Langkah terakhir adalah kita akan lakukan tes apakah web servernya sudah bisa diakses. Jadi kita masuk ke PC 1, kita masuk ke web browser. Nah, di sini untuk URL-nya kita isikan 43.43.43.1, lalu klik go. Nah, jadi apabila tampilannya sudah muncul seperti ini, maka artinya web server ini sudah berhasil diakses dari PC. Dan apabila belum berhasil, maka nanti keluarnya adalah request timeout. Setelah melakukan tes dari PC, sekarang kita coba dari laptop ya. Jadi kita sama, masuk ke web browser. Di sini URL-nya kita ketikkan 43.43.43.1, lalu klik go. Nah, hasil yang keluar sama seperti yang tadi. Jadi di sini berarti tandanya web server sudah berhasil diakses dari laptop. Oke, jadi karena simulasi web server tadi sudah berhasil semua, sekarang kita akan lanjut ke simulasi berikutnya. Nah, jadi untuk simulasi yang kedua adalah mengenai DNS server. Apa itu DNS? Jadi DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, selanjutnya DNS sendiri memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Berikutnya adalah prinsip dasar cara kerja DNS. Jadi, prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Jadi, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke simulasinya. Oke, pada percobaan kali ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. Nah, di sini DNS server berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Lalu untuk skema jaringannya, kita tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada simulasi web server tadi. Nah, untuk step pertama kita akan pastikan bahwa PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan baik dengan DNS server. Untuk memastikannya, kita akan lakukan ping ke DNS server. Jadi kita akan mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke command prompt,
lalu kita ketikkan ping 33.33.33.1. Jadi di sini PC1 sudah berhasil tersambung ke DNS. Sekarang kita lanjut ke PC4. Bisa kita lihat di sini PC4 juga sudah tersambung ke DNS. Jadi kita bisa lanjut ke laptop. Untuk laptop juga sudah berhasil tersambung. Sekarang yang terakhir kita akan lanjut ke smartphone. Di sini untuk smartphone juga sudah berhasil tersambung. Untuk langkah berikutnya kita masuk ke DNS-nya, lalu ke bagian DNS. Nah, di sini kita akan lakukan entry DNS. Tapi sebelumnya saya sudah entrykan DNS-nya sebanyak 2, yaitu jarcom.com dan www.jarcom.com. Jadi sekarang saya akan tambahkan satu entry DNS lagi dengan nama itp.jarcom.com. Untuk type-nya kita biarkan saja, lalu untuk address-nya kita isi 43.43.43.2. Lalu klik add. Sekarang kita pindah ke bagian FTP. Nah, untuk FTP-nya kita isikan seperti ini. Lanjut ke step berikutnya, kita akan lakukan perintah nslookup di PC1. Jadi di command prompt kita ketikkan nslookup spasi jarcom.com. Nah, sudah berhasil. Lalu lanjut kita ketikkan nslookup spasi www.jarcom.com. Dan sudah berhasil juga untuk PC. Sekarang kita akan coba lewat laptop. Kita ketikkan hal yang sama seperti tadi. Bisa kita lihat bahwa keduanya sudah berhasil. Lanjut ke step berikutnya, kita akan mengakses web server dengan menggunakan URL domain. Jadi kita masuk ke web browser, lalu di URL kita ketikkan jarcom.com, lalu klik go. Nah, apabila tampilannya seperti ini berarti sudah berhasil ya. Lalu kita akan coba URL lain, yaitu www.jarcom.com. Lalu klik go juga, dan hasil yang keluar adalah sama seperti yang tadi, berarti tandanya sudah berhasil. Tadi kita sudah tes lewat PC, sekarang kita tes lewat laptop. Kita masukkan URL yang sama, yaitu jarcom.com, lalu kita klik go. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita masukkan URL yang kedua, yaitu www.jarcom.com, dan kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini, berarti tandanya dia sudah berhasil. Lanjut ke step berikutnya, di sini kita akan membuat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop. Step berikutnya adalah kita akan masukkan perintah nslookup di PC1. Nah, di sini kita ketikkan nslookup spasi ftp.jarcom.com. Nah, kemudian setelah keluar hasilnya, kita sudah tahu resolve domain dari ftp.jarcom.com. Step selanjutnya adalah kita akan membuat koneksi ke FTP server dari PC1 dengan memasukkan perintah ftp spasi ftp.jarcom.com. Untuk yang bagian username ini kita isikan terserah semau kita. Lalu untuk bagian password kita enter aja. Nah, jadi seperti inilah hasil koneksi dari PC1 ke FTP server. Sekarang kita akan lanjut ke laptop. Jadi kita masuk ke laptop, dan pertama-tama kita akan ketikkan perintah nslookup terlebih dahulu untuk mengetahui resolve domain dari ftp.jarcom.com-nya. Nah, jadi seperti inilah hasilnya.
Lalu sekarang kita akan lakukan koneksi dari laptop ke FTP server dengan memasukkan perintah yang sama seperti tadi. Untuk username-nya kita isi terserah, semua kita juga sama seperti yang tadi. Lalu untuk password kita enter aja langsung. Jadi seperti inilah hasil koneksi dari laptop ke FTP server dengan menggunakan URL domain. Baik, jadi sekian simulasi dari saya mengenai web server dan juga DNS server. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.